Sensei. Halo Kak Ayu. Konnichiwa. Hai Giwas, hari ini kita podcast bersama Sensei Safa. Sensei Safa merupakan salah satu alumni dari Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Jepang. Mari kita lihat. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video! Oke Sensei Ayu mau tanya-tanya nih. Nah Sensei ini kan salah satu lulusan dari Universitas Pajajaran. Nah memilih sastra Jepang ya Sensei. Boleh tahu nggak Sensei, kenapa sih Sensei memilih untuk menyukai atau mendalami sastra Jepang? Oke, sebenarnya ini ada cerita lucunya sih. Jadi dulu sebenarnya pengen masuk Unpad aja, yang penting mau jurusan apapun yang penting Unpad. Terus udah gitu dulu sih karena IPS, jadi pengennya sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi dulu pengennya tuh ngambil ekonomi pembangunan atau Vkom. Pengen banget dulu tuh Vkom karena mikir kayak kan aku suka ngomong Vkom gitu kan ya. Tapi turns out setelah dicoba semuanya mulai dari SNMPTN, SBMPTN gak lulus. Sudah gitu kita cobalah mandiri. Udah gitu aku ngeliat kayak sekarang tuh peluangnya bahasa gitu. Ternyata peluangnya bahasa kebayang waktu COVID juga kan ya, kalau pas COVID semua orang susah kerja dan salah satu mungkin yang paling ada waktu itu adalah bahasa. Mau itu dari guru, udah gitu perusahaan Jepang itu tuh paling in gitu. Jadi mungkin mikir apa mungkin ke bahasa aja kali ya gitu. Diskusi dulu sih sama orang tua, kira-kira apa bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Cina. Waktu itu kan bahasa Cina juga emang lagi happening banget ya. Terus udah gitu ya udah deh kata orang tua, oh Jepang aja, kayak kamu cocok deh Jepang. Padahal saat itu gak pernah nonton anime sama sekali, anime gak pernah, drama gak pernah, hal-hal Jepang juga sekecil apapun kayaknya aku gak tahu deh. Gak tahu sama sekali. Iya bener-bener kayak langsung iseng aja masuk, tiba-tiba suka deh akhirnya. Langsung suka. Iya. Susah nggak Sensei belajar bahasa Jepang itu di awal-awal? Apalagi kata Sensei gak ada basicnya tuh kan. Gak ada Sensei. basic. Nah, gimana tuh Sensei? Susah banget. Aku juga waktu itu dulu sempat les ya, jadi sempat les sampai 2 semester atau 3 semester itu les bahasa Jepang karena rata-rata yang masuk sastra Jepang itu ternyata udah bisa. Oh, udah basic ya Sensei? Iya, udah basic. Mungkin yang di SMA-nya udah ada bahasa Jepang. Nah, kebetulan SMA saya dulu nggak ada bahasa Jepang, adanya itu Inggris, Prancis sama Jerman. Jadi dulu malah belajar 3 bahasa itu. Udah gitu les 2 semester, 3 semester. Karena teman-teman tuh udah sampai yang di sini, saya masih di belakang. Jadi gimana caranya saya bisa cepat nyusul atau bareng-bareng nih sama temen, akhirnya ikut les dan alhamdulillah bisa kekejar. Nah setelah tamat nih dari Unpad Sensei, ke Jepang ada programnya atau pertukaran mahasiswa? Oh oke. Waktu itu ke Jepang. Iya ke Jepang, pertukaran sih lebih ke exchange. Jadi waktu itu ini juga ceritanya unik, lagi-lagi unik ya semuanya. Ceritanya unik, COVID. Itu lagi COVID, sebenarnya mau akhir COVID dibuka tuh exchange ke Jepang, Utsunomiya University. Lihat dari website Unpad. Iseng daftar dengan waktu itu saya cuman punya N4 ya, alhamdulillah waktu itu udah lulus N4, iseng aja daftar, padahal kualifikasinya itu kalau nggak salah harus N3 atau N2. Jadi coba aja, pas udah nyoba dengan sederhana banget ya, cuma masukin doang, ternyata lulus. Saking nggak ada yang daftar gitu, nggak ada yang daftarnya. Apalagi situasi COVID ya Sensei. Iya COVID, kebayangkan orang takut keluar negeri, takut tertular gitu. Kalau misalnya saya udahlah gas aja gitu ya, coba akhirnya keterima. Kebetulan itu dapat dari mungkin kayak entah dari 10 2 orang, saya sama ada dari Fakultas Perikanan. Udah dari Fakultas Perikanan, terus udah gitu syaratnya adalah kita harus wawancara lagi. Tiba-tiba gak jadi wawancaranya karena
yang fakultas perikanan gak bisa, jadi dia ngebatalin karena dia ada dia tuh udah mahasiswa keberapa, pokoknya mahasiswa udah mau lulus dan mau nggak mau dia harus lulus, jadi nggak bisa ke Jepang lagi karena kalau nggak dia harus bayar UKT lagi. Jadi udah deh, jadi karena itu udah tinggal saya sendiri, jadi nggak usah ada wawancara sama sekali, udah berangkat. Berarti yang dari Indonesia cuma Sensei, ketemu teman-teman di sana ada Indonesia kah atau semua pure Jepang Sensei? Oke. Jadi sebenarnya pure saya sendiri sih. Kalau dari Unpad ya, dari Unpad pure saya sendiri. Kebetulan ada sih UGM, ITB, tapi itu yang tahun lalu. Yang tahun ini kebetulan Unpad aja gitu. Kalau misalnya di sananya sih ada orang Indonesia. Tapi orang Papua. Iya, orang Papua. Jadi ternyata di Papua itu beasiswanya tuh banyak. Banyak, terus banyak sih orang Papua sama Malaysia sih paling dekat-dekat gitu. Nah, berapa lama tuh Sensei exchange-nya di Jepang? Oh, di Jepang. Di Jepang 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, hampir 7 lah. Hampir 7. Ada momen unik nggak nih Sensei pengalamannya di Jepang? Momen unik. Momen unik ada nggak ya? Banyak sih pastinya, momen unik banyak. Momen uniknya adalah kesulitan nggak Sensei cari makan di sana? Kesulitan. Awal-awal kesulitan karena basicnya saya nggak bisa masak. Itu mahal kan ya, makanannya mahal. Jadi kayak hidup di Jakarta sih sebenarnya. Kalau di Jakarta sekarang kan kayak makan tuh 100.000 sekali makan. Jadi pas kesana sekali makan emang 100.000 kalau di restoran. Tapi kalau misalnya kita beli ke kombini apaan? Kombini itu kayak market gitu. Iya benar. Alfamart atau kayak Indomaretnya lah gitu. Nah kalau beli di situ ya mungkin lebih efisien. Cuman kan makanan cepat saji yang nggak sehat juga. Iya, jadi di sana alhamdulillah karena merantau ya, jadi belajar masak. Dan ternyata di sana itu kalau supermarket, kalau di sini kayak Gria gitu ya. Nah kalau Gria di sana Gria di sana ya jam berapa ya? Malam jam 7.06 sampai 8 itu diskon. Oh, diskon. Justru malam ya Sensei diskonnya ya. Diskon. Jadi biasanya mahasiswa datangnya malam-malam karena pas lagi diskonnya, bukannya basi ya, tapi ya mungkin kadaluarsanya kayak antara 3 hari lagi atau 2 hari lagi di free sale ya Sensei. Iya betul. Cuci gudang. Iya jadinya enaknya itu sih, jadi belanjanya malam terus mungkin masaknya pagi. Dan kalau di Jepang itu harus langsung dimasak sih. Kayak misalnya roti di sini mungkin kita bisa bertahan kayak 3 hari 4 hari, atau kalau di kulkas kita taruh seminggu lah bisa kan ya. Tapi kalau di Jepang nggak bisa, itu benar-benar kalau udah 2 hari itu langsung kelihatan busuknya, jamurnya langsung keluar. Itu sih cepet itu, makanya jadi awal-awal kayak lumayan impulsif juga, kayak ini harus makan karena ada culture shocknya nggak Sensei waktu sampai di Jepang itu? Banyak karena beda ya Sensei, kebudayaan Indonesia dengan Jepang. Yang paling mendasar atau mencolok culture shocknya apa Sensei? Yang paling mencolok culture shocknya pasti sholat susah. Kalau di kampus sholat susah. Awal-awal susah karena mungkin aku yang gak nyari informasi. Jadi setelah udah nanya-nanya kenalan sama orang Malaysia, ternyata ada musola bahkan. Ada musola. Itu sih musolanya kita ambil kunci sendiri dan udah ada wudunya juga bahkan. Berarti kalau mau sholat tinggal buka aja. Iya, tinggal buka aja dan kita minta kunci buat ke prayer room terus bisa gitu. Oke, selama di Jepang tadi tentang masakan Jepang yang paling Sensei suka apa Sensei? Sushi ataupun sashimi. Suka ramen juga, semuanya dong. Pernah buat sendiri Sensei? Pernah apa? Buat sushi, sashimi? Gak bisa. Susah ya Sensei, karena ada teknik ya Sensei. Betul, kayak potong-potongnya harus layer gimana nggak ngerti deh. Iya, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, tadi kita juga bahas Sensei sedikit singgung tentang sertifikat bahasa ya Sensei. Pas Sensei mau berangkat ke Jepang baru bermodalkan N4 aja. Bener. Nah, saat ini kalau boleh tahu Sensei sudah N berapa? Alhamdulillah udah N3. Alhamdulillah. Boleh nggak Sensei ceritakan gimana nih persyaratannya dari N4 sampai ke N3, susahnya itu seperti apa Sensei? Tesnya?
Mungkin bagi sebagian orang itu nggak susah kali ya dari N4 ke N3. Cuman bagi aku yang emang belajar dari basic, udah gitu aku sempet les, jadi memang kerasa banget susahnya. Untuk mencapai N3 sebenarnya udah 3 kali ngikutin. Udah 3 kali ikut tes, udah gitu tes pertama itu kurang berapa poin ya? 10. Tes kedua kurang 5 poin. Tes ketiga kurang 3 poin. Jadi benar-benar kalau misalnya kata orang-orang sih, oh itu udah lulus. Karena nilainya sih mencukupi, karena dia tuh nilainya per 60 apa per 30 gitu kalau misalnya per bagian, kayak misalnya per listening udah mencukupi per itu, tapi kalau di total emang masih kurang. Tapi kalau kita bagi-bagi per listening, per per grammar itu udah mencukupi. Nah waktu itu aku ngerasa pede aja, oh udahlah udah punya N3, tapi ternyata susah buat nyari kerja juga gitu, susah buat nyari kerja, susah buat diakuin kalau misalnya bisa ngomong bahasa Jepang itu susah kalau misalnya nggak ada sertifikat. Makanya dari situ cobain ikut NATES. Ya ada yang namanya, jadi bukan JLPT, ada NATES. Kalau JLPT itu dari pemerintah Jepang. Nah kalau NATES itu swasta yang ngadain. Nah emang harganya sih lebih mahal dan ujiannya memang agak lebih mudah. Nah alhamdulillah untuk NATES tahun kemarin lulus. Setelah itu mulailah percaya diri, belajar lagi. Tadinya mau langsung N2, tapi N2 tuh tingkatannya memang lebih susah gitu. Tingkatan N2 tuh bahasanya bahasa kerja. Sedangkan kalau N3 N4 tuh masih ada bahasa sehari-hari gitu. Jadi makanya udah gitu N3 ikut lagi tahun lalu Desember. Alhamdulillah lulus akhirnya. Tadinya udah hampir menyerah. Ya, Sensei. Akhirnya bisa. Iya, akhirnya bisa. Berarti sertifikat bahasa ini secara tidak langsung memudahkan kita mencari kerja di Jepang ya, Sensei. Bener banget. Salah satunya. Iya. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang Jepang, apa yang paling Sensei suka dari Jepang? Dari budaya kah? Film mungkin, drama-dramanya, orang-orangnya atau suasananya? Oke, sebenarnya sih suasana ya. Kalau udah di Jepang rasanya kayak nggak ada hiruk-pikuk kehidupan di Indonesia yang chaos gitu ya. Jadi ngerasa kalau tinggal di Jepang itu tenang, mulai dari cuacanya, kemudian lingkungannya gitu. Karena mereka lebih mungkin individualis, tapi individualisnya bukan yang bodoh amat sih. Emang mereka membantu juga. Mulai dari mungkin ya sih suasana, udah gitu budaya. Awalnya memang nggak tahu banget ya tentang budaya Jepang, ternyata oh budaya Jepang tuh sebagus itu, sekental itu, walaupun mereka dengan teknologi yang canggih, semua serba robot ya Sensei. Ya semua serba robot, tapi ternyata budayanya tuh masih mereka pegang erat-erat, sama lah hampir sama kayak Indonesia. Itu sih yang kemudian apalagi ya, film sekarang udah mulai suka film, drama, mencoba masuk nonton anime. Awalnya nggak suka ya, sekarang udah oh ternyata seru juga ya, lumayan ringan. Tapi mungkin anime yang ringan-ringan ya. Kalau sekarang sih lebih seringnya nonton drama Jepang. Drama Jepang, seru. Nah, Sensei ini kan udah perjalanan yang jauh juga ya, Sensei udah sampai ke Jepang, juga menjadi Sensei di SMK Galang Insan Mandiri. Nah, Sensei gimana nih Sensei menerapkan ilmu bahasa Jepang Sensei pada kehidupan sehari-hari? Untuk kehidupan sehari-hari ya, sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari dengan cara mengajar sih. Sebelumnya ngerasa kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang. Awalnya kayak oh saya udah punya sertifikat N4, udah punya sertifikat N3, tapi masih aja ngerasa kayaknya nggak bisa ngomong deh gitu. Sampai akhirnya memutuskan apa aku jadi guru aja ya. Ternyata turns out nih kalau misalnya jadi guru itu langsung, kalau misalnya bahasa Jepangnya sih jotatsu ni narimasu. Jotatsu ni narimasu. Jadi lebih jago gitu ngomongnya. Ya walaupun masih belajar ya, masih proses juga sih sampai sekarang. Jadi ngerasa oh ternyata ngajar itu membuat kita tuh bisa ngomong, karena mau nggak mau kita di kelas itu kan ngomong bahasa Jepang. Iya, transfer ilmu ya Sensei. Iya bener. Jadi walaupun nggak bahasa Jepang full,
tapi bisa menggunakan bahasa Jepang di kelas gitu ya, bahasa Jepang di kelas kayak gimana, bahasa Jepang ngajar kayak gimana, itu sih yang sekarang mulai bisa gitu. Terus udah gitu mulai kehidupan sehari-hari juga udah bisa mulai diterapkan, kayak lapar onakaga suita. lapar kayak hal-hal kecil gitu ya, hal-hal kecil itu kadang mulai keluar gitu dari mulut, kadang Spontan ya Sensei. spontan banget. Kayak misalnya lagi ngomong bahasa Inggris, tapi yang ke pop up di kepala itu kosakata Jepang. Sering kejadian ya Sensei. Sering kejadian, kayak misalnya waktu itu sering ngobrol gitu sama, kayak misalnya manis gitu kan ya, mau ngomong sweet tiba-tiba amai gitu, jadi bahasa Jepang. Bahasa Jepang, ini beneran terjadi. Sampai di rumah tuh kayak aduh apa ya bahasa Inggrisnya ini gitu kan ya, tapi malah ke pop upnya tuh bahasa Jepang. Jadi ada keseringan itu dipelajari ya Sensei. Iya, jadi bener. itu yang teringat, yang spontan keluar ya kan Sensei. Tiap hari itu ada aja kosakata yang keluar gitu. Banyak kehidupan unik tentang Jepang ternyata ya kan Sensei. Boleh nggak Sensei nyanyikan satu lagu Jepang yang paling Sensei suka? Apa ya lagu Jepang? Jujur lagu Jepang itu ternyata susah dinyanyiin. Kenapa? Karena orang Jepang tuh nyanyinya tinggi-tinggi banget suaranya. Coba kalau misalnya kita nonton Doraemon, nonton apa lagi ya, One Piece, kadang lagu-lagunya kan lagu-lagu, ya nggak sih, lagu-lagunya kayak ya suka Bu Ayu gimana, suka anime? Enggak. Fajar yang suka Sensei. Oh, Fajar suka anime Sensei. Suka anime ya. Ya kadang suaranya suka teriak-teriak gitu kan ya. Iya, One Piece. Iya, Luffy. Ya jadi emang agak susah sih. Jadi paling yang nyanyiin apa ya? Kayaknya lagu yang semua orang tahu. Utada Hikaru. Oh. Itu dari drama Jepang sih nontonnya. Sebenarnya udah tahu lagunya dari dulu, cuman ternyata diadaptasi di Netflix jadi drama. Kayaknya saya pernah nonton tuh. Apa judulnya coba? Yang dia anak sekolah yang laki-lakinya agak bandel ngerokok nggak Sensei? Bukan ya. Kisahnya romance ya. Kisahnya yang jatuh. Kayaknya saya tahu dari. Kayak ada kecelakaan. Iya benar. Benar banget iya itu. Kan? Iya, itu lagunya Utada Hikaru, First Love. Nyanyiin gak nih? Boleh Sensei. Boleh guys, kita saksikan kita Sensei Safa nyanyi ya guys. Aduh, udah lama banget. This is Sensei Safa. You are always gonna be my love, Itsuka dareka to mata koi ni ochite mo. I remember to love, you taught me how. You were always gonna be the one. Ima wa mada kanashii love song, atarashii uta utaeru made. Thank you. Senang sekali hari ini bisa bincang-bincang dengan Sensei Safa. Sensei ada closing statement untuk teman-teman gamers di luar sana yang mungkin pengen ke Jepang atau saat ini sedang belajar bahasa Jepang. Oke, buat teman-teman gamers di luar sana yang mau belajar bahasa Jepang atau yang lagi belajar bahasa Jepang, tetap semangat. I know it's hard gitu ya, pasti susah banget, apalagi kanji, jangan menyerah. Kalian pasti bisa. Mulai ngomong bahasa Jepang, jangan malu ngomong bahasa Jepang. Gak apa-apa, omongin aja, latihan dalam kehidupan sehari-hari, dicoba kosakata yang sedikit pun dicoba untuk dikatakan. Itu yang penting, semangat menggapai cita-cita. Minasan ganbatte kudasai. Dadah gamers, sampai jumpa. Mata ne.